Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asferi Ardianto. Saya murid dari PPS Kinantan. Sudah dipercaya mengajar cabang Solo di Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, Sumatera Barat. Selain itu, saya sudah banyak membantu orang dalam obat-obatan maupun pengobatan. Pada saat ini saya sengaja datang ke pusat perguruan dalam rangka memperdalam ilmu pengobatan dan bela diri. Semoga apa yang disampaikan oleh guru dapat saya pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bertemu kepada penonton YouTube yang saya muliakan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan cara untuk mengatasi dan mengobati penyakit yang biasa banyak terjadi bagi anak-anak. Bahkan juga ada orang dewasa. Seperti panas tinggi atau demam, bahkan ada yang bocor, muntah. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan bimbing cara untuk mengatasi, cara untuk mengobatinya. Di antara bahan yang kita pergunakan, pertama air putih ditaruh dalam suatu wadah. Yang kedua garam. Garam makan biasa ya, tapi yang kasar. Yang ketiga beras. Beras makan kita sehari-hari. Yang keempat 7 macam bunga. Bisa dipergunakan bunga apa saja. Asal bunga itu dipelihara oleh seseorang dan bunga itu bisa dipergunakan. Sebenarnya bunga bukan hanya sekedar hiasan, tetapi bisa dimanfaatkan. Ada 7 macam bunga yang saya perlihatkan malam ini yang bisa untuk menjadi obat. Di antaranya pertama ada ini bunga, mungkin daerah ibu-ibu namanya berbeda, tetapi secara umum nama ini disebut bunga pacar air. Bunga ini disebut bunga pacar air. Kemudian yang kedua, ini bunga yang disebut bunga di daerah ibu-ibu kasih mungkin namanya berbeda. Kalau secara umum namanya bunga mawar. Bunga mawar. Kemudian yang ketiga ada bunga di daerah ibu-ibu, seluruh pemirsa mungkin namanya berbeda, tetapi secara umum bunga ini bougainville. Bougainville. Kemudian yang keempat ada ini bunga. Bunganya merah, daunnya hijau. Secara umum nama bunga ini bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu. Kemudian yang keenam ada ini bunga warnanya putih. Mungkin masing daerah berbeda nama, tetapi secara umum namanya bunga tapak dara. Bunga tapak dara. Yang ketujuh ada ini bunganya putih, daunnya hijau. Mungkin masing-masing daerah berbeda nama. Secara umum namanya adalah bunga kumis kucing. Bunga kumis kucing. Dari yang 7 macam ini bisa dipergunakan untuk mengobati demam tinggi, panas, bocor, diare. Bahkan juga ada yang sudah sampai kemerah-merahan, maka dengan ini bisa dipergunakan. Atau ibu-ibu, semua pemirsa, seluruh bunga bisa dipergunakan, tidak harus bunga yang 7 macam ini. Apa saja bunga yang dipelihara di rumah, ambil 7 macamnya, kemudian yang 7 macam itu digabung menjadi satu ke dalam wadah,
wadahnya berisi air. Dan bunga ini kita ambil. Kita masukkan ke dalam wadah tersebut. Yang diambil bunganya, bukan daunnya. Contoh, ini bunga, kita ambil. Satu. Yang kedua, dua macam. Yang ketiga, sudah tiga macam. Kemudian yang keempat. Dan yang kelima, dari seluruh bunga ini kita ambil bunga. Yang ketujuh, berarti bunga di dalam wadah ini sudah 7 macam. Kemudian kita kasih garam. Garamnya kita ambil 3 jari. Contoh, nah ini garamnya kita masukkan. Kemudian beras biasa yang kita makan sehari-hari, kita ambil 3 jari. Kita masukkan. Berarti ini sudah selesai. Pasang niat. Cara masang niatnya adalah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan kalau penyakit itu datang dari Allah, kembalikan kepada Allah. Kalau datang dari manusia, kembalikan kepada manusia. Kalau datang dari jin, kembalikan kepada jin atau setan. Kita baca Al-Fatihah sampai akhir. Kemudian airnya diminum. Agak 3 reguk. Setelah itu dioleskan ke seluruh tubuh. Kita awali dari muka. Sudah itu dioleskan ke tangan, kedua tangan, badan, kaki, dan seluruhannya. Cara ini diulang-ulang. Karena biasanya setelah kita oleskan, panas akan turun, tetapi akan naik kembali. Maka harus kita ulang-ulang. Mungkin sampai 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 5 kali. Sekiranya nanti pemirsa mencoba, belum ada hasil, silakan hubungi saya tuntun agar dapat hasilnya. Hubungi saya kepada nomor telepon 0813 7833 9995. Maka cara inilah yang saya ajarkan kepada Asferi karena dia sudah banyak membantu orang dan penyakit ini banyak ditemukan di dalam lingkungan hidupnya sehari-hari. Barangkali saya berharap bermanfaat bagi pemirsa semua dan bermanfaat bagi Asferi untuk membantu orang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf kalau kiranya ada yang tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sekiranya ada keluhan-keluhan penyakit yang Anda alami, mungkin medis ataupun non-medis. Kalau butuh bantuan, silakan hubungi saya. Insya Allah kita dapat di jalan keluarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.